Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Serangkai Satu Channel. Dan kali ini, alhamdulillah kita bisa menghadirkan beliau, Pak Dokter Hewan. Nanti kita kenalan dengan beliau, namanya siapa, dari mana dan sebagainya. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah sehat Luar walafiat. biasa. Namanya beliau Dokter Arif ya Pak ya? Arif Nama Rahman. Pak Arif Rahman. Ya, Arif ya cukup. Sekarang kesibukannya apa Pak? Saya sehari-hari sebagai ASN di Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan. Dinasnya di Kabupaten Di Pekalongan. Kabupaten Pekalongan ya, di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Iya. di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Ya. Oh, lebih fokusnya ke peternakan dan hewan berarti. Ya, Ya. ya. Lah, ini berkaitan dengan hewan nih Pak. Ini ada masalah-masalah PMK ini apa sebenarnya Pak? Penyakit apa ini? PMK itu kan penyakit mulut dan kuku Mulut dan kuku. atau bahasa kulon kali ini FMD. Apa itu? FMD, Food and Mouth Disease. Oh, iya. Jadi diterjemahkan dari PMK. Eh, Jadi itu penyakit yang istilah kita itu re-emerging disease, penyakit yang muncul kembali. Ini kita sudah pernah dinyatakan bebas tahun 1986. Kemudian ini tahun 2002 ini muncul lagi setelah 30 tahunan. 30 tahun ya. 30 tahunan kita ini muncul lagi. Ini berarti pernah dulu ada, kemudian ini muncul kembali dengan varian yang sama. Kemungkinan sama, betul. Ini isolat yang jadi banyak PMK itu serotipnya, jenisnya, virusnya itu ada sekitar 7 atau 8 itu. Iya. Ada yang jenis A, ada yang jenis O, ada yang jenis C itu. Nah ini yang PMK yang saat ini menyerang di Indonesia ini jenis serotipe O. Serotipe O. Dari mirip dengan yang ada di India. Iya. Nah ini makanya ketika Indonesia itu sudah bebas, kemudian ini muncul lagi banyak hal yang termasuk kebijakan importasi daging sapi, impor sapi hidup dari daerah yang belum bebas PMK di negara itu bisa disinyalir merupakan salah satu penyebab masuk kembali ke Indonesia. Di samping juga adanya pemasukan hewan-hewan ilegal, ini kan sekarang muncul banyak juga hewan-hewan ternak yang dijadikan hewan kesayangan seperti domba, kambing, jenis-jenis macam-macam itu. Iya. Itu bisa menjadi salah satu karena ada lalu lintas ternak itu ya. Oh, iya. Nah, berarti itu sebelum tidak hanya Indonesia ya Pak ya, luar negeri juga ada PMK. Ada. Ini yang sebelum Indonesia itu kan Malaysia belum bebas, Thailand belum bebas. Oh, iya. Nah, di tetangga kita belum bebas semua. Nah, di dunia ini yang akhirnya mengurangi jumlah negara yang bebas. Seperti Indonesia dulu masuk negara yang masih bebas. Yang masih bebas itu kan Selandia Baru, Australia, kemudian kalau sekarang aturan di Indonesia untuk mendatangkan hewan itu harus bebas dari penyakit-penyakit yang menular itu. Nah, itu penyebab dari terjadinya PMK itu apa itu? Virus, bakteri atau bagaimana? Ini disebabkan oleh virus. Oh, virus. Virusnya namanya Apte episodika. Itu virus RNA yang ya namanya penyakit virus ya sebenarnya tidak ada obatnya. Tetapi ini luar biasa penyebarannya, cepat sekali. Penyakit ini bisa penularannya bisa sampai 100%. Artinya misalnya dalam satu kandang ada 10 ekor, itu yang terserang pertama kali satu, itu dalam jangka waktu ini masa inkubasinya 1-14 hari. 14 hari. Itu bisa dipastikan itu 100% kena semua. Berarti lewat udara, Pak?
lewat udara bisa, lewat sentuhan, senggolan, lewat aktivitas yang tukang kandangnya untuk memberi makan, memberi minum, itu kan juga menjadi salah satu. Tetapi yang menjadi catatan di PMK ini penyakit dengan rute penularan yang paling komplit. Paling komplit. Ada aerosol, lewat udara, ada lewat secara tidak langsung melalui transportasi, melalui manusia, perkakas alat kandang, juga antar ternak sendiri, lalu lintas ternak, itu juga bisa mempercepat penularan. Sebelum berlanjut ini Pak, ini berarti kan kemarin kita ada wabah ini ya Pak ya? Ya. Wabah kemarin corona ya, menyerang manusia, kemudian ini kembali sekarang ke hewan, lebih ke hewan. Ini sebenarnya ada salah satu kaitan atau bagaimana ini? Nah ini memang ini suatu musibah buat masyarakat Indonesia saat ini. Memang kemarin sudah dihantam habis-habisan ekonomi kita dengan adanya COVID ya. Sekarang ini ditambah lagi dunia peternakan ini sudah porak-poranda karena kerugiannya sangat luar biasa sekali ini. Jadi apalagi saat ini menjelang Idul Adha, hari untuk kurban, itu kebutuhan untuk hewan kurban kan sangat tinggi sekali. Masalah apakah ini by design atau mungkin ketidaksengajaan atau disengaja, saya tidak ada komentar untuk itu, tetapi ya memang ini harus disikapi. Ini terjadi wabah, ini sudah wabah, ini wabah dan harus diselesaikan. Karena apa? Kita kemarin pertama kali muncul ditetapkan wabah itu tanggal 9 Mei oleh keputusan Menteri Pertanian di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Aceh. Pertama kali muncul itu 9 Mei ditetapkan sebagai wabah. Tetapi sebenarnya kejadiannya kemungkinan pada saat puasa, di bulan puasa. Lebih di bulan puasa, tetapi mungkin melalui pemeriksaan, kemudian peneguhan diagnosa di laboratorium, nah baru tanggal 9 itu dinyatakan wabah di 2 provinsi. Dan sekarang dalam waktu tidak kurang dari 2 bulan itu sudah 18 provinsi yang terinfeksi. Ya, itu kan berarti menunjukkan ini penularannya sangat cepat sekali. Nah, kemudian tanda-tanda yang klinisnya mungkin tanda klinis untuk penyakit PMK ini yang pertama kali terlihat biasanya ini pertama gini. Jadi PMK ini khususnya menyerang pada ternak-ternak berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, termasuk babi juga. Cuma memang saat ini gejala yang paling signifikan, paling jelas terlihat dan paling parah kejadiannya itu di sapi. Baik sapi potong maupun sapi perah. Nah, cuma di kambing, domba itu ada beberapa yang muncul gejala klinis tapi tidak terlalu berat, bisa dikatakan ringan, dan bahkan ada yang tidak muncul gejala tetapi dia juga bisa menjadi sumber penularan juga. Nah ini kan yang jadi masalah kan itu, seperti istilah di orang itu OTG. Apa itu? Orang tanpa gejala nih, COVID. Nah ini berarti HTG. Hewan tanpa gejala. Iya. Kemudian apa lagi Pak? Kira-kira gejala? Kemudian pertama kali muncul gejala itu biasanya demam. Itu yang pertama kali gejala awal, demam. Kemudian fase berikutnya biasanya hipersalivasi atau ngiler, sariawan, drejes terus ngiler. Nah, setelah itu baru muncul sariawan, ada lepuh di sekitar moncong, mulut, di gusi juga di lidah. Nah, nanti perkembangan penyakit yang melanjut itu biasanya di kuku, di sekitar kuku, sehingga kadang sudah terlalu parah tidak bisa berdiri, bisa pincang, kemudian bisa lumpuh atau
terutama bagi sapi-sapi ternak-ternak yang ukuran besar di atas ukuran 4 kintal gitu, ketika kuku ini sudah terinfeksi, dia tumpuannya kan hanya di kuku, dia akan kesulitan berdiri lah. Itu yang repotnya nanti di situ. Biasanya akhirnya potong paksa. Nah itu kemudian kalau ketika dipotong, dagingnya masih bisa dimakan nggak Pak? Atau mungkin bagaimana itu? Ya. Memang ini bukan penyakit zoonosis, artinya penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya dari manusia ke hewan. Tetapi memang ya ini untuk hati-hati kita, karena memang ada suatu penelitian yang mungkin masih harus didalami lagi. Itu ada sempat gejala di manusia di India, tetapi itu secara ilmiah belum kuat lah. Nah, sehingga saat ini kita katakan itu tidak zoonosis, tidak menular ke manusia. Artinya umpama itu dipotong, kita tidak perlu khawatir. Ya minimal daging harus kita rebus dulu, harus kita rebus 30 menit. Kemudian terutama memang jumlah virus yang terbanyak itu di sekitar kepala, kemudian di tulang-tulang, di tulang-tulang sumsumnya itu, kemudian di jeroan, kemudian di kaki, darah, kaki, jeroan itu semua. Ini nanti kaitan dengan Idul Adha, kurban, panitia kurban, saya kira perlu untuk memperlakukan hewan ternak kurban yang dikorban itu, yang saya sebutkan tadi, bagian-bagian itu tadi. Begitu ini sebelum didistribusikan sebaiknya langsung direbus dulu, langsung direbus, seperti jeroan, seperti kepala, kaki, semua direbus 30 menit sudah. Setelah itu baru bisa didistribusikan. Daging itu ketika penanganannya benar, artinya karena virus ini pada pH asam dia akan mati, pH basah dia juga akan mati. pH asam itu di bawah 5, pH basah di atas 8, itu matilah. Daging ketika sudah dipisahkan dari tulang, itu pelan-pelan pH-nya akan turun di kisaran 5 lah. Itu biasanya pada kondisi seperti itu virus sudah mati. Artinya sebenarnya aman. Yang penting daging jangan dicuci. Nah, makanya seperti panitia korban itu, tempat untuk naruh daging itu harusnya bersih. Jadi tidak menimbulkan pencemaran lain lagi. Makanya biasanya di kurban itu kalau dagingnya, daging kurban itu biasanya kok sepol. Kalau dimasak sepol itu karena prosesnya yang nggak betul. Sudah terjadi pencemaran di daging sehingga ketika daging dimasak itu bumbu tidak meresap. Itu sebenarnya permasalahannya pada saat penanganan itu. Nah, coba bayangkan seperti misalnya di satu masjid nyembelih korban misalnya 20 ekor sapi. Sementara di situ juga petugas belum, sebenarnya tidak terlatih, hanya musiman saja. Panitia yang dadaan, relawan seperti itu. Nah, penanganan daging biasanya kan sekedarnya. Tempat untuk naruh daging itu sudah tinggal sandal karena debu dan sebagainya. Dari pagi sudah dipotong, yang sudah dipotong ini nunggu sampai potong selesai. Nah, ini daging itu kan sebelum didistribusikan sudah tercemar, sehingga dagingnya menjadi sebenarnya kalau pencemarannya itu tinggi sekali, sehingga pada saat dimasak rasanya beda ya Pak. Beda. Ini teman-teman di rumah atau semuanya ini bisa jadi sebuah pelajaran bahwa penanganan daging kurban itu juga harus kita pelajari Pak ya. Ya. Nanti mungkin ini perlu materi khusus tentang kurban, penanganan hewan kurban ini kita fokus ke PMK. Kapan-kapan Pak Dokter kita minta hadir ke sini lagi lah. Oke. Nah, kemudian ini Pak, masalah berikutnya kalau misalkan daya tahan PMK itu berapa hari biasanya ketika terkena positif gitu? Saya katakan tadi masa inkubasi itu 1 sampai 14 hari. Nah,
di saat sapi atau ternak itu terinfeksi, karena ini penyakit virus itu kan dia tidak ada obatnya, tetapi dia sebenarnya bisa disebut self-limiting disease. Artinya seperti COVID juga sebenarnya self-limiting disease. Artinya tubuh kita bisa melakukan perlawanan ketika antibodi yang ada di tubuh kita diproduksi cukup untuk membunuh, untuk melawan si virus ini. Tetapi di sini ada jeda waktu belum terbentuk antibodi. Antibodi itu baru terbentuk sekitar 4-5 hari setelah terinfeksi. Jadi misalnya hari ini terinfeksi, muncul gejala PMK, itu 4-5 hari baru tubuh itu merespon membentuk antibodi. Nah, pada saat 4 hari ini berarti hewan ini dibiarkan untuk melawan si virus. Ketika jadi begini kejadian di lapangan, penanganan yang cepat itu kemungkinan untuk sembuh lebih tinggi. Jadi semakin lambat kita menangani, itu jumlah virus semakin banyak yang bermultiplikasi di dalam tubuhnya si ternak itu, sehingga semakin terlambat ya akan semakin susah untuk kesembuhannya. Makanya ini dibutuhkan penanganan yang cepat. Ketika ada gejala begitu langsung kita kasih, biasanya terapi standar itu pemberian terapi suportif ya, seperti vitamin, kemudian mungkin ada antibiotik ataupun antipiretik. Kalau demam kita kasih penurun panas, kita kasih suplemen untuk memacu imun, jamu-jamu gitu. Nah, itu kalau memang tenaga kesehatan hewan itu di beberapa daerah agak sedikit, artinya tidak mencukupi untuk menangani wabah seperti ini, sehingga ya saya kira masyarakat peternak khususnya perlu juga mempersiapkan ataupun mengetahui alternatif pengobatan yang bisa dilakukan secara mandiri ya. Seperti pakai herbal yang bisa kita pakai ya seperti kunir lah. Kunir itu kan punya sifat untuk antibiotik juga. Kemudian temulawak untuk memperbaiki fungsi hati, kemudian untuk detoksifikasi juga, jahe biasanya untuk antipiretik, untuk penurun panas. Misalnya juga biasanya pada saat awal-awal kena begitu nafsu makan kan turun. Nah ini nafsu makan turun, sementara dia seharusnya kan butuh banyak energi untuk melawan virus, sehingga ya mungkin pemberian seperti gula, mungkin yang bagus sebenarnya gula aren atau madu, atau bahkan protein tinggi seperti telur bisa juga kita cekok. Nah kalau yang sudah muncul seperti lepuk-lepuk di itu mulut atau sariawan di gusi, kita bisa memberikan semprotan pakai citrum tahu ya? Citrum itu sifatnya kan asam. Nah, sementara virus ini bisa terbunuh dengan kondisi asam. Kalau diteracak di kaki itu bisa pakai misalnya formalin, mungkin bisa juga dibersihkan dengan PK, juga bisa juga dengan Baiklin. Yang penting lagi kan desinfeksi kandang, semprot kandang. Nah ini kan sebenarnya sifatnya sama seperti COVID. Makanya ini kita mendorong ketika dana dari pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten belum ada, ya ini ada, saya sarankan untuk pemerintah desa dengan dana ketahanan pangan itu bisa dialihkan untuk ini bagi yang desa-desa yang punya ternak banyak gitu ya. Nah kemudian ini kalau untuk tindakan-tindakan pencegahan ini apa saja yang perlu dilakukan? Tindakan pencegahan sebenarnya yang paling utama vaksinasi ya, dengan vaksin, dengan imunisasi. Vaksinasi itu saat ini kita baru saja pemerintah pusat itu kan membuat semacam peraturan atau edaran untuk pengalian dana bencana untuk
pengadaan vaksin. Nah ini baru saja sudah diteken oleh Menteri Perekonomian juga oleh Presiden untuk pengadaan vaksinasi, pengadaan vaksin. Nah ini sudah mulai sih terutama di daerah-daerah wabah saat ini memang prioritas pada balai-balai ternak, balai pembibitan milik pemerintah, kemudian ternak sapi perah, karena sapi perah ini yang paling terdampak secara ekonomi karena penurunan produksinya sangat cepat sekali, turun bisa sampai 80% produksi susu. Nah itu dari susunya. Nah itu kalau misalkan ini kembali tadi ke susu perah ya Pak ya. Ya. Ini ketika saya biasanya kan juga konsumsi susu perah murni. Ya. Apakah itu juga berbahaya untuk kesehatan manusia Pak? Saya katakan memang ini susu ini juga menjadi tempat yang disukai virus ini juga. Iya. Tetapi saya katakan tadi memang ini tidak menular ke manusia, tetapi tetap ya susu perlakuan ya sama. Kita harus kita rebus sampai kira-kira 30 menit ya. 30 menit dengan suhu sekitar 60-70 derajat, tidak sampai bual-bual gitu ya. Artinya dengan api kecil selama setengah jam itu saya kira sudah cukup aman. Nah susu yang sapi terinfeksi jangan diberikan ke pedet, anak sapi itu, karena itu langsung penularannya cepat sekali lewat air susu itu berarti ya. Berikutnya langkah-langkah strategis yang Pak Dokter lakukan ini. Ya, kita di sini kalau kita di pemerintahan ya pasti kita mendorong bupati untuk menetapkan ini sebagai status wabah. Tetapi memang khusus untuk penyakit hewan ini berbeda dengan penetapan wabah di penyakit manusia. Penyakit manusia bisa ditetapkan oleh bupati. Tetapi untuk penyakit hewan ini untuk status wabah, kewenangan penetapan wabah itu di Menteri Pertanian. Nah, akhirnya berjenjang dari bupati mengusulkan ke gubernur, kemudian dari gubernur baru mengusulkan ke Menteri Pertanian, baru Menteri Pertanian menetapkan sebagai wabah suatu daerah. Kemudian ya kita sudah membentuk semacam gugus tugas lah untuk call center gitu ya. Apabila ada laporan-laporan PMK gitu, saya kira setiap kabupaten sudah ada, itu pasti itu. Kemudian juga kita ya sebenarnya sudah kerjasama dengan Polri juga untuk penutupan pasar. Kemarin sempat kita pasar hewan karena merupakan tempat penularan yang tempat berkumpulnya ternak itu macam-macam, yang ada yang sehat, ada yang tidak, digoreng pasar. Kita tidak tahu karena kadang ada yang belum muncul gejala. Itu ternyata setelah dibawa pulang 2-3 hari nembe muncul gejala. Nah, kemudian juga ya pengajuan dana itu kita dari pemerintah ya. Tapi kita juga mendorong pemerintah desa untuk bisa menganggarkan sendiri tanpa menggantungkan dari kabupaten, karena kan ada dana ketahanan pangan itu ya bisa dialihkan untuk bagi desa-desa yang punya ternak banyak. Kemudian ya penguatan kapasitas SDM kesehatan hewan ya terus kita lakukan. Kita mengupdate informasi-informasi tentang PMK, tentang SOP-nya bagaimana, kan kita sudah punya patokan, jadi tinggal petugas-petugas yang terkait ini kita kasih semacam pembekalan untuk itu. Kemudian ya tentu komunikasi, edukasi dan informasi kita lakukan melalui petani, melalui penyuluh, melalui Polri juga kita sharing informasi ke beliau-beliau, karena tetap untuk kontrol lalu lintas ternak ini peran Polri ini sangat membantu sebenarnya. Akan tetapi kita ini sudah agak terlambat ini sebenarnya. Penyakit sudah meluas. Apalagi di golden moment seperti ini, Idul Adha, permintaan di Jabodetabek kan luar biasa.
luar biasa. Sementara pasokan utama itu kan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, sementara Jawa Timur sudah wabah, Jawa Tengah sudah wabah juga, sehingga tetapi ya kita sebenarnya kalaupun ini dipotong itu sebenarnya sudah selesai wabah ini gitu. Yang sakit dipotong, tapi akan ini perlu ada mekanisme penggantian oleh pemerintah juga sebenarnya. Yang potong paksa itu ini sudah sedang dirumuskan, nanti rencana mungkin di kisaran per ekor diganti 10 juta atau karena kerugian peternak itu luar biasa. Luar biasa. Yang harganya kemarin ada yang cerita harganya 60 jadi 10 juta. Wah. Ada yang sampai 90 juta sapi sudah bobot 1 ton. Jadi ini duit 20 juta. Nah, seperti itu kalau ini dibiarkan saja, ya sebenarnya tidak dibiarkan saja, tetapi tidak efektif untuk pengendalian ini. Di samping pertama kita kesulitan untuk ngontrol lalu lintas ternak itu karena memang saat ini saat butuh tingginya hewan kurban, kadang bakul itu kan bakul-bakul atau pedagang ataupun panitia kurban itu keliling-keliling kandang dari sini ke sini. Nah itu bisa jadi sumber penularan juga. Seharusnya ketika hari ini ke satu kandang ya sudah pulang cuci mandi besok keliling lagi. Tetapi kan tidak seperti itu. Sekali melangkah misalnya beberapa lokasi ya, betul. Itu bisa jadi penularan. Kemudian juga perilaku tidak disiplin kita seperti bakul-bakul yang penting karena ingin jualan dia bisa nekat misalnya ada penyekatan di sini ya dia akan narik jalan di mana. Itulah Indonesia banget rasanya. PR bersama itu ya, itu sangat sulit ya. Kesulitan transport pun dengan karantina yang membatasi antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau di lainnya seperti Kalimantan. Ini juga kesulitan, karantina ini juga kesulitan. Di karantina ada pelabuhan di sini, tapi dia melalui pelabuhan lain. Seperti itu. Oknum nakal maksudnya. Iya. Nah, kalau Pak Dokter ini ketika turun ke lokasi itu memakai APD, memakai helm atau gimana Pak? Iya. Atau hanya sekedar tangan cover? Seharusnya gitu. SOP-nya harusnya begitu. Tapi karena kita itu disuruh perang tapi tidak dikasih amunisi. Jadi akhirnya lillahi ta'ala. Modal nekat. Pokoknya yang penting minimal sarung tangan. Masker. Nah, seperti itu. Kalau kasus-kasus sekarang di Kabupaten Pekalongan, Batang, kemudian Kota Pekalongan ini yang paling besar di daerah? Ya pasti di daerah-daerah yang sapinya banyak, seperti di tempat-tempat penampungan, di bakul-bakul, kemudian di desa-desa yang sumber-sumber kantong-kantong ternak ya. Kalau misalnya di Batang ya di daerah Reban, Beladu, Tersono, sebagai daerah-daerah atas ya. Kemudian misalnya di Kabupaten Pekalongan, di daerah Petung Kriono, Paninggaran, Kandang Serang, seperti itulah. Kalau di Kota Pekalongan ini Kota Pekalongan kan bisa dikatakan sapinya cuma sedikit dia, tapi kan dia menerima sapi dari mana-mana untuk dipotong. Kalau dipotong ya sebenarnya sudah selesai, tinggal di rumah potong hewannya itu, di beladongnya istilahnya itu penanganannya dengan ada tambahan biosecurity lah, untuk semprot desinfektan, kemudian tertib dari karena kalau sudah dipotong sebenarnya kan sudah selesai. Nah, ini. Iya, berarti ini semacam bencana bagi petani juga ya Pak ya? Luar biasa. Kerugian petani. Saya pernah iseng-iseng hitung itu kalau per ekor dengan sapi yang dampak ekonominya itu kan dampak langsung seperti misalnya penurunan berat badan, kemudian penurunan nafsu makan, tambah tenaga kerja, potong paksa, kemudian yang tidak langsung misalnya ada biaya pengobatan, ada biaya untuk beli suplemen dan sebagainya. Itu kurang lebih kalau sapi ini bisa sembuh
minimal itu per ekor itu bisa 3 juta kerugiannya. 3 juta. Itu yang bisa sembuh. Bisa sembuh. Tapi kalau yang potong paksa ya tinggal Lebih lagi. Misalnya belinya itu sudah 30 juta. Nah, Sekarang ini mohon maaf, beberapa bakul-bakul juga memanfaatkan momen seperti ini untuk keuntungan pribadi. Dalam arti dia mencari sapi-sapi seperti itu di tengah kepanikan. Jadi ada istilah panic selling di tingkat peternak ya. Jadi kepanikan peternak karena hewannya takut nanti semakin lama semakin ngedrop, akhirnya dijual. Nah, panic selling dijual dengan harga tentunya kan sak ngomongnya bakule. Betul. Nah, itu seperti itu. Yang jadi masalah dalam suatu musibah pasti ada yang mengambil berkah, ada yang sengsara. Ngambil sesuatu ya, dalam itu ya. Dalam kesengsaraan gitu. Ya, ada yang seperti itu, ada yang dapat berkah, ada yang dapat musibah. Nah, seperti itu. Memang ya begitulah. Tergantung karakter orang juga. Artinya dalam kondisi seperti ini ya kita harusnya prihatin di saat peternak itu istilahnya menunggu-nunggu momen Idul Adha yang dengan tentunya dia berpikir bahwa harga ternaknya ini kan paling bagus mungkin momen-momen Idul Adha. Nah, seperti itu. Nah, ini yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir ini. Mungkin pesan-pesan atau pesan kiranya untuk masyarakat dan juga petani bagaimana? Untuk khususnya petani, peternak itu saat ini jangan mendatangkan ternak dari luar. Misalnya dia sudah punya sapi, jangan mendatangkan. Kalaupun mau mendatangkan itu di istilah kita di karantina dulu. Di karantina mungkin minimal 14 hari. Karantina tidak di sini, mungkin di tempatnya bakule. Dalam 14 hari tidak ada masalah, ya sudah kita bisa masuk. Dan setelah masuk ya kita sebelum pada saat karantina itu harus kita kasih obat cacing, kita kasih vitamin, kalau perlu ya sekarang ada vaksinasi kita vaksinasi. Nah, cuma kan kalau mau divaksinasi bagi hewan-hewan yang mau untuk korban kan percuma. Ini yang kita vaksin kan harus hewan sehat, tidak untuk korban dan bukan hewan yang sakit. Nah ini kemudian itu yang pertama, yang kedua peternak petani harus menguasai istilahnya ya pengobatan alternatif lah ya. Ketika misalnya petugas yang kita harapkan untuk bisa membantu menangani ternaknya itu agak lambat karena mungkin keterbatasan jumlah personel juga karena harus nangani di sana. Nah ini pun kan juga di distributor obat hewan itu kan banyak yang mengalami kekosongan karena pada saat yang bersamaan kebutuhan obat hewan banyak sehingga produksi obat hewan maupun impor obat hewan kan tidak mengantisipasi adanya wabah seperti ini. Jadi memang sempat ada beberapa obat yang kosong di lapangan, terutama yang semacam penurun panas, obat-obat ADE, vitamin ADE. Nah, itu kemudian memang harus diketahui untuk penanganan secara mandiri itu perlu dikuasai. Kemudian yang ketiga itu desinfeksi, semprot kandang itu rutin dan tidak boleh sembarang orang terutama bakul itu untuk keluar masuk kandang bebas. Memang harus rodok tegel-tegelan orang yang mau situ semprot. Harusnya standarnya seperti itu atau minimal celup kaki. Nah, celup kaki pakai dikasih desinfektan, nah itu harus dilindungi sendiri kandangnya itu. Kemudian yang keempat itu tetap tenang, peternak tidak perlu khawatir, tidak panik dengan kondisi seperti ini. Ini alamiah saja karena memang ini musibah. Insya Allah ini kan sudah ada vaksin sudah mulai ada, walaupun jumlahnya belum memadai, tapi produksi dalam negeri juga sedang diupayakan. Ini di Pusvetma, Pusat Veteriner Farma di Surabaya yang tempat produksi vaksin sedang memproduksi vaksin. Memang
kalau sudah ada vaksin, insya Allah sudah minimal sampai 70-80% populasi. Ya seperti COVID ini kan, seperti sudah ada kasusnya kan langsung melandai. Ini juga seperti itu. Saya kira nanti akan mungkin 2-3 tahun perkiraan saya kalau vaksinasi di jalan, kasus PMK ini bisa lebih cepat dikendalikan. Nah, kemudian untuk masyarakat ya saya kira juga tidak perlu panik karena ini memang bukan atau belum dianggap sebagai zoonosis menular ke manusia. Daging aman untuk dikonsumsi, tetapi saran saya memang daging itu setelah sebenarnya jangan dicuci. Kalau dicuci akan melarutkan vitamin, akan ketika ada sumber penyakit bisa menular ke yang lain. Idealnya sebelum disimpan di freezer bisa direbus dulu baru disimpan. Bisa direbus mungkin sekitar ya 30 menit tapi dengan api yang sedang. Kemudian untuk jadi tidak perlu khawatir untuk makan karena juga bakso juga masih jalan. Bakso daging sapi tidak ada masalah. Kalau virus ini sebenarnya 70 derajat sudah mati. Virus ini dengan pemanasan 70 derajat mati. Jadi tidak ada kekhawatiran lah untuk dikonsumsi manusia. Susu juga begitu. Jadi yang suka susu konsumsi susu segar itu harus ya kalau sudah direbus sudah selesai, tidak ada masalah. Saya kira itu pesan saya. Kemudian juga ini pelajaran buat kita semua. Memang penanganan penyakit baik itu penyakit manusia maupun hewan itu kan dibutuhkan kerjasama semua pihak, masyarakat, stakeholder yang terkait di situ, kerjasama yang sinergi ini ya. Tetapi memang kedisiplinan masyarakat kita untuk membantu istilahnya memecahkan masalah ini yang harus kita perbaiki menurut saya. Yang pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini saya kira masalah ini soliditas atau sinergi antar instansi atau antar stakeholder itu yang belum bagus lah menurut saya. Oke, terima kasih Pak Dokter sudah memberikan informasi edukasi kepada masyarakat sekitar dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali buat masyarakat, untuk petani dan kami juga kan. Kami berharap ke depan nanti bisa memberikan edukasi lagi di channel kami. Oke, siap. Dan semoga Pak Dokter diberikan kesehatan dalam berjuang memberantas PMK ini Pak ya. Ya, betul. Terima kasih. Ini saya juga masih besok aja ada 300 ekor yang harus saya obati ini. Luar biasa. Keliling terus tapi ini belum kecil berarti. Semoga sehat selalu Pak ya. Insya Allah untuk channel ini nanti akan saya dukung untuk yang berkaitan dengan disiplin imun saya tentunya lah ya. Nanti saya akan tetap mensuplai informasi tentang kesehatan hewan. Luar biasa, terima kasih, ini support luar biasa buat Serangkai Satu Channel, dan tentunya ke depan kita akan membuat panggung lagi untuk Pak Dokter dan semoga lebih lebih bagus lagi mungkin Pak ya. Iya, sukses. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.